wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi diri. Pengertian regulasi diri. Regulasi diri atau sering disebut dengan self-regulation adalah kemampuan individu dalam mengatur, memonitoring, mengontrol, dan memperbaiki diri untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai ke depannya. Setelah itu, tahapan dari regulasi diri. Yang pertama, receiving. Receiving adalah langkah awal individu dalam menerima informasi dari berbagai sumber secara relevan. Evaluating. Evaluating adalah langkah individu dalam menganalisis suatu informasi dengan membandingkan suatu masalah baik dari luar maupun dari diri pribadi. Triggering. Triggering adalah membuat suatu perubahan dari proses evaluasi sebelumnya. Searching. Searching adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Formulating. Formulating adalah merencanakan aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai target atau tujuan yang ingin kita capai. Misalnya, merencanakan aktivitas apa saja untuk mengembangkan kualitas diri. Selanjutnya, implementing. Implementing adalah menerapkan rencana yang telah disusun tadi, yaitu melakukan tindakan-tindakan atau aksi yang tepat yang mengarah pada target atau tujuan yang ingin dicapai ke depannya. Assessing adalah mengukur efektivitas dari rencana yang telah dibuat. Bentuk-bentuk regulasi diri. Pertama, amotivation regulation adalah keadaan pada saat individu merasakan tidak adanya hubungan antara tindakan dan hasil dari tindakan tersebut. Yang kedua, external regulation, yaitu ketika perilaku diregulasi oleh faktor eksternal seperti adanya hadiah dan batasan-batasan. Yang ketiga, introspective regulation, yaitu individu menjadikan motivasi di luar dirinya sebagai motivasi dirinya itu melalui proses tekanan internal seperti rasa cemas dan perasaan bersalah. Yang keempat, identified regulation, yaitu individu merasakan dirinya diarahkan dan bertujuan. Yang kelima, intrinsically motivated behavior, yaitu muncul secara sukarela tanpa ada keterkaitan dengan faktor eksternal. Selanjutnya, aspek-aspek regulasi diri. Menurut Zimmerman, regulasi diri mencakup 3 aspek, yaitu metakognisi. Metakognisi di sini adalah kemampuan individu dalam memonitoring, merencanakan atau mengatur dirinya sendiri dalam melakukan evaluasi dalam mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai. Motivasi. Motivasi adalah pendorong yang ada pada diri kita atau individu itu yang mencakup kompetensi yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, perilaku. Perilaku adalah upaya individu itu sendiri dalam mengukur atau mengatur diri atau memanfaatkan lingkungan untuk mendukung aktivitas belajar. Setelah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Yang pertama, individu. Yang kedua, perilaku. Individu. 1. Pengetahuan individu. Semakin besar atau semakin banyak pengetahuan individu seseorang, maka semakin membantu individu tersebut dalam melakukan regulasi diri. Yang kedua, tingkat kemampuan metakognisi. Tingkat kemampuan metakognisi di sini adalah semakin tinggi individu tersebut memonitoring atau mengatur diri mereka sendiri, maka akan semakin membantu dalam melakukan regulasi diri, tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, semakin kompleks
tujuan yang ingin dicapai seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut dalam melakukan regulasi diri. Faktor yang kedua adalah perilaku, yang mencakup 1. Observasi diri atau self-observation. Yang kedua, proses penilaian atau judgmental process. Yang ketiga, reaksi diri. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan, yang mencakup memanfaatkan lingkungan untuk aktivitas belajar. Hal ini bergantung pada bagaimana lingkungan itu mendukung atau tidak mendukung. Manfaat regulasi diri. Yang pertama, membantu seseorang memenuhi tuntutan. Yang kedua, membuat individu mengatur tujuan. Yang ketiga, mampu beradaptasi sehingga menunjang dalam berprestasi. Yang keempat, dapat memotivasi dan mengontrol terhadap tindakan. Yang kelima, mampu memilih strategi untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, mengevaluasi hasil kerja. Selanjutnya, menekan gangguan. Faktor penghambat regulasi diri. Yang pertama, terlalu banyaknya tuntutan yang dihadapi. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak sehingga dapat menekan diri seseorang. Yang ketiga, munculnya permasalahan di kehidupan. Yang keempat, memiliki peran diri yang sangat tinggi yang belum pernah dialami. Memiliki perasaan ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, memiliki sifat yang perfeksionis seringkali menunda mengerjakan sesuatu. Tuntutan besar yang datang bersamaan. Macam-macam regulasi diri. Yang pertama, regulasi perilaku. Yang kedua, regulasi emosi, regulasi kognitif, regulasi motivasi, regulasi konteks. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai regulasi diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.